Oke, ketemu lagi nih di kita di musik ngumpul asik. Nah, kita masih di UI seperti di sini nih di daerah Depok. Jadi kalau ada teman-teman yang mau ke sini silahkan, enak tempatnya. Nah, mumpung lagi di perpustakaan ya. Perpustakaan kita itu di Yusuf Kala Library. Canggih, Nah, sekali Bari. jadi gue tuh keusik sebenarnya dengan beberapa konten yang lagi rame hari ini nih. Ada satu influencer yang ngebahas terkait anak SMP yang gak bisa baca tulis. Nah, itu dan teman-teman gue lagi banyak yang bahas. Mumpung ada Yogi gitu kan sebagai guru di sini dan Rama juga pernah ngajar. Gue mau nanya aja sih pandangan kalian. Gue nanya ke lu dulu deh yuk. Emang kayak gitu ya anak sekarang? Sampai selevel baca tulis aja susah gitu. Hmm, bilang enggak iya, bilang iya tapi gimana? Mungkin beberapa lah anak yang setelah lulus SD masih belum bisa membaca. Ya mungkin kalau kita tarik lagi panjang ke belakang, ini berkaitan juga dengan daya juang. Nah, anak-anak ini di dengan sekarang ini kayaknya untuk berjuang, untuk belajar lah, untuk dalam itu anggap meremehkan karena mereka beranggapan tuh, ah, gue pasti juga naik kelas, ah, gue pasti lulus. Nah, jadi ya iya buktinya ya terjadi kan, lulus SD tapi tidak bisa baca. Harusnya kalau kita persalahkan langsung SMP-nya, yang kan jadi beban juga. Harusnya di SMP kan bukan saatnya mereka membaca. Membaca itu di kelas-kelas bawah mungkin ya, cas dong lah ya, baca tulis itu kan. Mungkin ya kelas 1, 2, ya mentok-mentok kelas 3 lah. Harusnya di situ udah anak-anak sudah bisa membaca, menulis dan berhitung. Nah, kalau sampai kelas 6 belum bisa membaca, seharusnya kan tidak sampai level itu dia naik. Berarti kemampuan dia belum sampai situ. Nah, kenapa bisa naik? Balik lagi ada regulasi yang menyebabkan mereka harus dinaikkan, diluluskan dan segala macam sistemnya. Sistemnya seperti itu, daya juang anaknya juga seperti agak melemah, dia tidak mau berkembang. Dan andai kata guru mau lebih tegas atau ini, ada beberapa orang tua yang kayaknya gak suka anaknya diusik. Beberapa yang lagi rame juga ya, mungkin ada guru menegur, akhirnya malah dipolisikan. Nah, itu sih jadinya ya jadi hal yang wajar ketika setelah lulus SD masih belum bisa membaca sih. Itu sih, Pak. Menurut lu Ram gimana Ram? Ini mah kesalahan terstruktur ya. Karena eh, sistemnya kayak gitu yang sama-sama kita tahu lah. Mereka dituntut harus lulusin anak, harus naikin anak. Sedangkan kemampuannya mereka sampai nggak sampai yang seharusnya gitu. Terus kayak guru-guru juga harus terpaksa markup nilainya mereka gitu. Terus gurunya juga disibukkan dengan banyak sekali hal kayak gitu, administrasi sekolah. Terus juga orang tuanya juga terlalu mungkin waktunya kurang buat ikut mendidik anak atau bisa jadi sibuk sama apa namanya, sibuk sama hal-hal kayak ya mungkin kita juga nggak bisa salahin ya kalau mereka sibuk cari duit bayar anak sekolahnya karena sekolahnya mahal kayak kan. Aku juga lagi rame tuh ada anak yang dipulangin gara-gara nunggak kan gitu. Jadi dia juga bisa, jadi sistem terstruktur belum lagi pemahaman apa ya, pemahaman gue gini, ternyata guru-guru zaman sekarang sama orang tua itu tidak banyak sekali, tidak banyak yang memahami karakteristik anaknya gitu. Ya mungkin mereka tidak bisa baca tulis bukan berarti mereka nggak belajar, siapa tahu memang mereka ini ada kemampuan yang terbatas yang memang harus butuh penanganan khusus dan lain sebagainya. Ya itu sih maksudnya kesalahan terstruktur kalau kata gue ini tuh. Iya, Terlalu banyak variabel terstruktur sistematik. gitu. Tapi gini lah,
Gue tuh jujur pernah punya murid pas gue ngajar tuh, sama dia dia tuh untuk tulis namanya aja dia punya keterbatasan Kesulitan. tuh. Cuma setelah gue sama wali kelasnya gue telusurin, tanya orang tuanya, ternyata emang anaknya itu punya disleksia. Itu yang mungkin yang jarang dibahas nih masalahnya. Sedangkan kalau anak disleksia nggak bisa baca terus disalahkan sekolahnya, menurut gua nggak adil di situ posisinya. Di saat yang disalahkan kurikulum. Cuma kan di sini yang jadi masalah parenting juga harus. Kegagalan dalam memahami itu yang Iya, tadi gue bilang. makanya harus juga nih posisinya. Tapi gini. Nah karena itu gue jadi satu sih yang jadi pertanyaan gua. Orang tua sama guru hari ini koordinasinya gimana sih sampai bisa seakan-akan orang tua ngelimpahin tugas pendidikan itu ke sekolah. Ya, emang minim koordinasi sih ya antara pihak guru dan orang tua. Karena tadi yang udah mungkin juga sih ya, Rama, gimana orang tua bukannya tidak peduli sih, tapi mereka sibuk mencari nafkah lah untuk kebutuhan anaknya. Sih nggak salah, tapi harusnya ada beberapa aspek yang tetap dia harus tetap bisa berkoordinasi dengan pihak sekolah, guru, karena pendidikan itu nggak bisa hanya dilempahkan ke pihak sekolah, terutama guru, karena pendidikan itu banyak faktornya. Dari pertama itu terutama lagi orang tua, karena pendidikan pertama di lingkungan keluarga, terus di lingkungan masyarakat, guru, lembaga-lembaga pendidikan. Nah, sekarang ini ya emang akhirnya hanya disalahkan atau disalahkan lah ya lebih tepatin ya. Akhirnya guru yang hanya jadi disalahkan untuk kambing hitam. Itu dari kegagalan-kegagalan itu. Walau ya makanya mungkin banyak sekarang kelas-kelas parenting itu menunjukkan juga satu, orang tua ini pingin gimana tahu cara belajar jadi orang tua. Nah yang kedua, banyaknya kelas untuk membuktikan berarti banyak orang tua yang tidak bisa berperan seperti orang tua. Makanya kelas-kelas itu yang mungkin kita lihat juga kayaknya ramai animo masyarakat. Nah, yang kerapian itu berarti menunjukkan satu, orang tua pingin belajar, yang kedua berarti banyak orang tua yang kurang memahami bagaimana berperan sebagai orang tua, dan akhirnya yang disalahkan atau yang dikambing hitamkan lah guru atas kegagalan sistem ini. Itu sih. Untuk lu Ram, gimana tanggapan lu? Minim informasi sih. Kalau gue minim informasi sih orang tua ini kenapa akhirnya bisa kayak gitu ya. Karena kalau mereka diberikan informasi yang seharusnya gitu ya, pemahaman seharusnya, atau mereka belajar sebelum jadi orang tua, seharusnya mereka ngerti sih gitu. Sebenarnya bukan berarti nggak ada yang paham gitu, ada, cuman kecil banget gitu, kecil gitu. Dan yang sering banget terekspos orang-orang tua yang nggak ngerti gitu, yang nggak ngerti bahwa sebenarnya ya tugas mendidik ya orang tua gitu. Bagian kayak sekolah, kursus, tempat-tempat di luar rumah itu kan sebenarnya tambahan, harusnya sifatnya tambahan gitu, bukan hal yang utama gitu. Bahkan gue tuh justru malah kurang seneng, ini gue nyenggol aja deh, Siapa tuh yang mau disenggol tuh? sama orang tua yang gue tahu duit lu banyak, gue tahu lu bisa ngasih fasilitas apapun, tapi nggak sedikit tentang A B C D anak lu kursusin. Ada beberapa hal yang harus orang tuanya sendiri yang ajarin, itu menurut gue Sepakat gua. gitu. Nggak bisa semua melulu semua, karena ini kejadian gue dapet kontrasnya lah. Kejadian di sekitar gue ada anak yang dia nggak apa namanya, dia nggak les, nggak apa, tapi orang tuanya aware untuk mendidik anaknya. Ada anak yang sama orang tuanya tuh sehari itu pulang sekolah bisa les 3 sampai 4 jenis les tuh, dari mulai musik terus tambahan dan lain sebagainya kan. Tapi secara prestasi
ini harus gue akuin, masih bagus yang nggak les loh. Ini kejadian di depan mata gue gitu. Sampai gue memikir bahwa ya memang sebenarnya yang tahu karakteristik kan yang harusnya ngedidik tuh orang tua gitu. Jadi memang tempat yang tepat gitu kalau misalkan gitu. Jadi halo ya orang tua gitu. Gue belum nikah, gue belum punya anak. Gue memperhatikan gitu. Justru ketakutan gue saat gue punya anak nanti adalah gue takut gagal mendidik itu. Nah kalian yang udah jadi orang tua jangan sembarangan lah gitu. Justru menurut gue mendidik di rumah tuh nggak mahal sebenarnya, ya kan? Justru ngeles-ngelesin itu yang mahal, ya kan? Tinggal menambah aja lo open minded gitu kan, belajar banyak hal tuh sekarang juga udah banyak kok di sosmed juga edukasi soal parenting gitu kan, gimana jadi seorang ayah, gimana jadi seorang ibu tuh yang baik tuh banyak lah. Menurut gue itu sih. Eh, buat closing aja lah ya, pertanyaan closing lah. Menurut kalian gimana sih semestinya untuk kita nih kan gini, Ji ini kan generasi muda Indonesia emas gitu kan. Tidak akan tercipta sebuah generasi emas kalau tidak lahir dari pendidikan yang benar. Posisinya baik itu pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah. Nah, gimana sih cara untuk biar orang tua dan guru ini keluar rumah dan sekolah bisa berkolaborasi dengan baik agar bisa menghasilkan sebuah generasi yang berkualitas. Intinya berarti kolaborasi dan rasa percaya. Jadi orang tua ketika menitipkan anaknya di sekolah menyerahkan sepenuhnya pendidikan dan metode pengajaran di sekolah. Karena banyak metode yang mungkin kita anggap wah alternatif keras lah, tapi itu bentuk dari pembelajaran mungkin. Selama masih dalam batas yang wajar ya orang tua sebaiknya tidak terlalu ikut campur, karena di beberapa banyak kasus belakangan ini kan banyak guru-guru ketika menegur siswa untuk sholat berarti mengajak sholat berarti kebaikan, tapi malah dikasuskan diperpanjang lah polisi segala macam. Nah berarti harus saling percaya. Berarti ketika guru dikasih kepercayaan, nah, guru juga harus bisa memegang apa yang sudah diamanatkan. Jadi jangan semena-mena, karena juga ada beberapa kasus lagi, balik lagi ada beberapa oknum guru yang menyelewengkan ketika amanat itu diberikan, karena ada kasus-kasus pencabulan dan segala macamnya. Nah berarti ini kedua, ini antara amanat dan kepercayaan ini harus bisa dipegang. Kalau itu dua-duanya bisa jalan, insya Allah pendidikan kita bisa lebih baik lagi, karena nggak bisa pendidikan itu hanya dibebankan pada satu pihak. Terlalu banyak aspek yang harus dikerjakan untuk bidang pendidikan. Dalam bidang sekolah, terus di dalam lingkungan keluarga, dibangun lagi di sistem di masyarakat. Kalau itu baru bisa kita mendapatkan pendidikan yang baik. Dan ini juga paling pertama bagus lagi, pemerintah bisa memfasilitasi semua itu. Jadi bisa mendapatkan generasi emas, benar-benar emas. Dari lu Ram. Kalau dari gua nih kolaborasi seluruh aspek. Yang pertama dari yang terdekat dulu, kita yang sadar akan pentingnya pendidikan, parenting dan lain sebagainya harus mau nyuarain dan nyebarin movementnya supaya yang lain juga teredukasi gitu. Dan yang tidak teredukasi, yang baru mau belajar juga belajarnya harus benar-benar gitu. Dan semua aspek-aspek stakeholder yang terlibat juga harus ikut terlibat gitu. Kayak misalnya sekolah, instansi-instansi pendidikan tuh sebenarnya bukannya nggak aware gitu, mereka tuh aware gitu. Apa salahnya sih bikin misalnya ini gue contoh, sekolah bikin seminar parenting buat orang tuanya. Bisa jadi pas pembagian rapot kan orang tua pada datang tuh, ya udah pas pembagian rapot gitu kan kita bercerita sedikit. Kalau misalkan nggak ada yang mampu, ya datengin expert gitu kan, setahun sekali pas pembagian rapot bisa lah gitu. Tapi menurut gua masih banyak Iya, banyak yang tapi mudah. terkadang ya karena ketidakpedulian itu sekarang ini kadang untuk pengambilan rapat pun orang tua tidak datang.
akhirnya diwakilkan. Nah, itu Nah, yang itu. yang sama-sama harus Kan, aware gitu. nah, Seberharga itu nggak walaupun cuma ngambil rapot anak lu tuh berharga gitu. Lu akan kehilangan momen-momen berharga itu menurut gua. Jadi itu sesederhana itulah menurut gua kayak gitu sih. Oke, sebenarnya intinya sih butuh kolaborasi lah dari semua pihak, baik itu orang tua, guru, termasuk pemerintah gitu. Nah, gue sepakat sebenarnya tanpa kolaborasi yang sejalan itu yang linear, satu jalan ke A, yang satu lagi jalan ke B, nggak akan ketemu nih. Padahal kan kalau kita ngelihat dari mumpung udah dilantik lah ya, Prabowo, itu kan mewujudkan Indonesia Emas salah satu visinya kan. Betul. Ya gimana caranya Indonesia Emas bisa tercapai kalau orang tuanya itu gurunya sekolahnya itu Betul. tidak bisa sejalan gitu loh. Nah, mungkin dari teman-teman di sini ada yang punya pengalaman mungkin dari entah itu adiknya, entah itu eh, saudaranya. Kira-kira kalau misalnya punya pengalaman, gue tuh punya saudara nih atau adik nih, dia tuh bagus loh parentingnya kayak gini gini gini, orang tua gue kayak gini gini gini. Mungkin bisa disampaikan di bawah. Siapa tahu kan bisa jadi inspirasi gitu buat yang lain. Oh ternyata kayak gini loh harusnya. Atau yang mungkin belum nikah punya pikiran, gue tuh kalau punya anak, gue pengennya tuh gini gini gini. Gitu kan? Ya betul. Biasanya kan yang belum nikah justru itu visinya jauh gitu loh Iya, posisinya. iya. Semalam gue baru ngobrolin itu. Aduh, gue gak sagosatin ya. Nah, kita closing aja itu takutnya jadi panjang masalahnya. Itu kalau misalnya teman-teman ada yang punya ide, bisa disampaikan aja sih. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat yang lain kan. Mungkin segitu aja dulu musik kali ini dari gue Yasin, Rama dan Yogi. Sampai jumpa di musik selanjutnya.